Terima kasih atas kehadiran teman-teman di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan belajar atau saya akan menceritakan tentang apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Baik, untuk mata kuliahnya adalah mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Jadi, mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini kita akan berusaha mempelajari tentang bagaimana sebuah proyek dalam pengembangan sistem informasi atau pengembangan software punya manfaat kepada organisasi. Kita juga akan mempelajari fase-fase atau tahapan-tahapan di dalam proyek manajemen. Nah, isu-isu apa saja yang ada di dalam project management, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dalam project management akan kita bahas, akan kita kupas tuntas di mata kuliah ini. Kalau kita lihat dari capaian pembelajaran mata kuliah, harapannya teman-teman mahasiswa ini mampu memahami dasar-dasar pengelolaan proyek teknologi informasi. Jadi kita nanti akan belajar tentang tahapan-tahapan, apa itu proyek, apa yang membedakan proyek dengan kegiatan yang lain, itu akan kita bahas tuntas di mata kuliah ini. Harapannya teman-teman sudah bisa nanti memahami dasar-dasar. Yang kedua, capaian pembelajaran di mata kuliah ini kami harapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengelolaan proyek teknologi informasi pada studi kasus yang ada di organisasi. Jadi nanti kita akan juga coba mempelajari bagaimana menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi dan bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi dan kita akan mengelola solusi-solusi tersebut menggunakan pendekatan manajemen proyek. Nah, dari dua capaian pembelajaran yang saya jelaskan tadi, kita juga untuk mencapai capaian pembelajaran, kita ada beberapa sub capaian pembelajaran. Yang pertama untuk sub capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yang pertama untuk sub pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami definisi manajemen proyek teknologi informasi dalam konteks sistem informasi. Ini juga kita akan bahas di mata kuliah ini. Yang kedua, diharapkan setelah teman-teman mempelajari mata kuliah ini, teman-teman mampu memahami karakteristik proyek teknologi informasi atau sistem informasi. Yang berikutnya, subcapaian pembelajarannya dari pemahaman dasar-dasar pengelolaan teknologi informasi adalah mahasiswa mampu memahami konteks organisasi di dalam proyek teknologi informasi atau sistem informasi. Jadi harapannya nanti teman-teman paham bagaimana kontribusi manajemen proyek di dalam pengelolaan kegiatan pengembangan sebuah sistem di dalam organisasi. Nah, terkait dengan fundamental dan dasar-dasar ini, teman-teman juga akan mempelajari bagaimana konsep project life cycle. Jadi, ada siklus manajemen proyek, ada siklus sebuah proyek. Nah, ini teman-teman juga harus paham apa yang harus dilakukan di tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai proyek ini selesai. Dan juga harapan berikutnya adalah teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini bisa memahami tahapan dalam inisiasi sebuah proyek teknologi informasi atau sistem informasi. Jadi, sebuah proyek itu akan diinisiasi. Nah, tahapan dalam inisiasi proyek itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini nanti juga kita akan coba pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah,
Untuk dasar-dasar pengelolaan proyek teknologi informasi, di sini juga kita harapkan teman-teman mahasiswa yang belajar di mata kuliah ini mampu memahami tahapan perencanaan proyek teknologi informasi. Setelah diinisiasi, kita lakukan perencanaan terhadap proyek teknologi informasi atau sistem informasinya. Nah, ini bagaimana mengelolanya? Nah, yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami tahapan implementasi dari proyek. Sudah kita rencanakan, kita implementasikanlah proyek itu ke dalam organisasi. Nah, ini juga penting untuk kita pelajari bersama supaya kita bisa memahami kira-kira apa saja yang menjadi konsen atau yang menjadi acuan di dalam implementasi. Setelah proses implementasi selesai, diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami tahapan penutupan proyek. Nah, di sini, di tahapan penutupan proyek ini, kita anggap proyek ini, kita asumsikan nanti di mata kuliah ini, bahwa pengerjaan proyeknya sudah selesai, sudah sesuai kebutuhan organisasinya, sudah sesuai dengan rencana strategis organisasinya, maka proyek ini kita lakukan closing atau penutupan proyek. Nah, yang berikutnya setelah itu, proyek yang sudah kita laksanakan, kita juga kadang-kadang harus melakukan atau idealnya kita harus melakukan tahapan evaluasi. Jadi tidak hanya sekedar proyek itu jadi, tapi kita juga harus bisa melakukan evaluasi terhadap proyek yang sudah kita lakukan, atau bahkan ketika proyek orang lain sudah selesai, kita diminta untuk melakukan proses evaluasi bagaimana tahapan-tahapannya, dan kami harapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mempelajarinya. Nah, sedangkan proses implementasi pengelolaan proyek teknologi informasi mempunyai subcapaian pembelajaran, di antaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan proyek teknologi informasi dan proyek non-teknologi informasi. Mungkin saja di sebuah organisasi kita memiliki banyak aktivitas yang berhubungan dengan proyek. Boleh jadi proyek di dalam sebuah perusahaan itu bisa berhubungan dengan teknologi informasi ataupun tidak berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, apa bedanya? Nah, ini nanti kita akan kupas tuntas di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini. Nah, selain itu, dalam hal implementasi pengelolaan proyek teknologi informasi, subcapaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu mengembangkan bisnis case. Nah, jadi dari sekian banyak permasalahan yang ada di organisasi, bagaimana nanti solusi yang akan kita tawarkan? Yang berikutnya, proses implementasi pengelolaan teknologi informasi. Pada kasus organisasi, kita harapkan juga teman-teman mahasiswa yang mempelajari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini dapat mendefinisikan ruang lingkup dari proyek tersebut, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi. Apa batasannya? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang tidak harus dikerjakan? Mana yang menjadi tanggung jawab seorang pekerja dalam proyek dan mana yang bukan? Mana yang tanggung jawabnya teman-teman di organisasi, mana yang teman-teman yang mana tanggung jawab dari teman-teman yang terlibat di dalam proyek ini. Nah, setelah itu diharapkan mahasiswa juga mampu mengembangkan jadwal atau penjadwalan proyek teknologi informasi. Kapan dia dimulai, minggu pertama apa, minggu kedua apa, ketiga, dan seterusnya sampai proyek itu selesai. Yang berikutnya, subcapaian pembelajaran yang kelima,
dari implementasi pengelolaan proyek teknologi informasi adalah mahasiswa mampu menilai atau menentukan biaya dari produk atau solusi dari teknologi informasi tersebut. Ada beberapa model perhitungan nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Yang berikutnya juga yang terakhir, subcapaian pembelajaran untuk implementasi pengelolaan proyek teknologi informasi adalah mahasiswa mampu mengembangkan dan merepresentasikan hasil proyeknya. Jadi dari yang ada, kita bisa kembangkan dan kita bisa lakukan pengembangan berikutnya. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Kita akan coba mempelajari tentang project life cycle. Apa bedanya project life cycle dengan software development life cycle? Di mana posisi software development life cycle? Itu kita akan coba pelajari, akan coba kita kupas tuntas di mata kuliah ini. Nah, setelah itu juga kita akan pelajari bagaimana project management body of knowledge-nya. Mulai dari project scope, time, cost, dan resikonya. Nah, pustaka-pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama bukunya Jack Marchekau. Ini tentang Information Technology Project Management. Ada juga buku referensi yang lain, ada bukunya Katie Scalable sama Project Management Body of Knowledge, edisi ke-6. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pokok bahasannya, kita akan mempelajari seberapa penting manajemen proyek sistem informasi itu. Kenapa sebuah perusahaan, kenapa sebuah organisasi membutuhkan pengelolaan sebuah proyek? Jadi kita tidak hanya fokus bagaimana proyek itu bisa selesai tepat waktu, tapi di sini kita juga akan coba mempelajari urgensi pentingnya manajemen proyek di dalam sebuah organisasi. Setelah kita tahu seberapa pentingnya, kita akan coba mempelajari konsep-konsep dasar dari manajemen proyek sistem informasi. Bagaimana konteks pengelolaan proyek manajemen, bagaimana dimensi-dimensi dalam pengelolaan proyek manajemen, bagaimana struktur organisasi sebuah proyek itu akan kita coba perkenalkan, akan coba kita sampaikan di mata kuliah ini. Ini terkait dengan rencana pembelajaran semesternya. Yang berikutnya nanti kita juga akan coba menghadirkan pakar-pakar yang punya pengalaman terkait dengan pengelolaan proyek di era teknologi industri 4.0. Bagaimana kontribusi manajemen proyek yang hubungannya dengan industri 4.0. Ini nanti akan kita kupas tuntas, akan kita hadirkan pakar-pakar yang kompeten untuk memberikan pengalamannya, memberikan pengetahuannya di mata kuliah ini. Nah, yang berikutnya kita juga akan mempelajari tentang siklus sebuah proyek. Jadi ada sebuah proyek itu juga ada siklusnya. Nah, di sini di sub pokok bahasannya kita akan coba menjelaskan tentang hubungan serta hasil dari setiap fase pada project life cycle. Bagaimana hubungan project life cycle dengan software development life cycle
Ini juga akan kita bahas. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita juga akan coba membahas bagaimana proses inisiasi dari sebuah proyek. Nah, di dalam inisiasi sebuah proyek, kita juga akan membahas mengenai Measurable Organization Value, MOV. Yang berikutnya, alternatif solusinya biasanya kita akan bahas mengenai business case. Nah, nanti juga di mata kuliah ini juga akan ada kuis. Setelah itu juga akan kita akhiri sebelum UTS dengan pokok bahasan perencanaan proyek teknologi informasi atau sistem informasi. Bagaimana manajemen ruang lingkupnya, bagaimana mengatur waktunya, itu akan kita bahas di pertemuan di perkuliahan ini sebelum UTS. Nah, setelah ujian tengah semester, apa yang akan kita pelajari? Nah, setelah ujian tengah semester, kita sama-sama akan mempelajari bagaimana perencanaan sebuah proyek, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Apa yang akan kita bahas? Kita akan coba membuat atau mempelajari mengenai work breakdown structure, Gantt chart, dan komponen-komponen penyusun project charter. Selain itu, di pertemuan berikutnya kita juga akan coba membahas mengenai bagaimana melakukan penjadwalan untuk setiap tahapan-tahapan di dalam project management. Setelah itu juga kita akan coba menghitung pembiayaan atau berapa besar biaya yang dibutuhkan oleh sebuah proyek teknologi informasi. Item-item apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk biaya sebuah proyek itu akan kita kupas tuntas, akan kita coba bahas di sini. Setelah itu, yang berikutnya adalah kita akan coba membahas masalah resiko. Kalau proyeknya sesuai dan selesai, resikonya bagaimana? Bagaimana caranya menganalisis? Bagaimana caranya memastikan bahwa meminimalisir resiko dari kegagalan sebuah proyek? Ini akan kita coba bahas tuntas di eh, pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu kita juga akan coba membahas implementasi dari sebuah proyek, closing proyek, dan juga evaluasi yang hubungannya dengan implementasi di bidang teknologi informasi. Nah, nanti kita akan juga ada proyek yang akan teman-teman kerjakan. Nah, ini juga menjadi penting untuk proses evaluasi keberhasilan perkuliahan. Selain itu, kita akan juga ada evaluasi sebelum UHS atau yang biasa kita sebut dengan kuis. Setelah itu di pertemuan ke-16 kita akan ada ujian akhir semester. Nah, eh, dari komponen-komponen pembelajaran ini, dari sekian banyak materi-materi yang akan kita pelajari, kita juga akan menghitung kira-kira bobot penilaiannya seperti apa. Nah, bobot penilaian ini ada tugas, ada kuis, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan keaktifan. Nah, tugas dalam hal ini nanti adalah tugas akhir itu mempunyai bobot yang lumayan besar. Dia punya bobot 35%. Setelah itu ada kuis, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Keaktifan di kelas juga menjadi penilaian di dalam perkuliahan ini. Nah, diharapkan teman-teman nanti setelah mempelajari sekian banyak materi yang sudah disampaikan, bisa
mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini tentang pemahaman dasar-dasar pengelolaan teknologi informasi dan juga mengenai implementasi pengelolaan proyek teknologi informasi pada studi kasus organisasi. Nah, hal-hal seperti ini kami kira penting untuk disampaikan di awal perkuliahan supaya teman-teman punya pengetahuan lebih dulu sebelum menempuh mata kuliah ini. Jadi tidak lagi bertanya-tanya apa yang akan kita pelajari di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kami sudah sampaikan mengenai capaian pembelajarannya, sub capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga materi-materi perkuliahan, serta referensi-referensi yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam mata kuliah ini. Baik, saya rasa itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.